Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pemilihan objektif dalam COVID 2019. Pemilihan objektif dalam COVID 2019 ini akan dilakukan setelah kalian melakukan mapping ke alignment goals. Jadi yang sebelumnya dari visi misi, setelah itu ke enterprise goal, lalu ke alignment goal, ya mohon maaf, jadi visi misi, BSC, EG, AG, dan setelah itu ada yang disebut sebagai objektif. Ini adalah mapping terakhir yang akan kita lakukan untuk menentukan proses apa yang bisa kita gunakan untuk memandu kita ke depan. Oke, outline-nya yang pertama Ibu akan jelaskan tentang tujuan, setelah itu cara melakukan mapping, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, dari objektif dulu. Di sini objektif ini sebenarnya adalah proses TI yang akan digunakan dalam melakukan audit INT ya. Audit INT ini sesuai dengan mapping yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu EG dan AG. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah melakukan mapping yaitu dari enterprise goal ke alignment goal. Nah, dalam COVID-5 ya, ini disebut sebagai proses TI atau IT proses ya. Sedangkan kalau di COVID 2019 ini disebut sebagai objektif. Nah, langkah-langkah mapping sebelumnya yang sudah kalian lakukan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ada visi misi yang dilakukan, setelah itu mapping ke EG ya, enterprise goal ya, terus dari EG ke AG, AG ke objektif ya. Jadi di sini mungkin ada yang kurang, bahwa dari visi misi yang kalian lakukan adalah yang untuk BSC ya. Jadi visi misi ke BSC dulu, baru setelah itu ke EG, EG ke AG, dan AG yang terakhir ini ke objektif. Nanti untuk itu akan mendapatkan objektif yang akan digunakan untuk memandu audit INT-nya. Jadi tujuan objektif ini adalah yang pertama menemukan panduan yang tepat untuk digunakan dalam audit INT tadi. Nah, objektif yang digunakan terbagi menjadi 40 objektif, yaitu sebenarnya dipisahkan ya antara governance dan manajemen di sini. Tapi yang akan kita lihat dulu, ini kita gabungkan menjadi satu, dan di mana di situ terdapat 40 objektif. Nah, penentuan objektif harus sesuai dengan purpose ya. Jadi ada purpose yang bisa kalian lihat, itu terdapat di modul framework design, framework design dan introduction itu di halaman 33. Ya, jadi terbagi menjadi 5 domain ya, yang seperti yang kalian ketahui di dalam objektif ini ada 40 objektif. Nah, dia terbagi menjadi 5 domain. Nah, di situ ada evaluate, direct, and monitor atau kita sebut EDM. Ini ada 5 proses. Lalu ada align, plan, and organize. Ini APO, itu ada 14 proses. Lalu ada BAI atau build, acquire, and implement. Ini ada 11 proses. Lalu ada DSS atau deliver, service, and support. Ini ada 6 proses. Dan ada MEA atau monitor, evaluate, and assess. Ini 4 proses. Ya, jadi kalau di total ini semua terdapat 40 objektif. Nah, ini dia core model objektif yang bisa kalian gunakan. Nah, ini adalah EDM ya. Jadi EDM tadi atau evaluate, direct, and monitor, ini ada 5 proses yang terdapat di dalamnya. Ada EDM 1 yaitu ensure governance framework setting and maintenance. EDM 2 ensure benefit delivery. EDM 3 ensure risk optimization ya, optimization. Lalu EDM 4 ensure resource optimization. EDM 5 ensure stakeholders engagement. Nah, dari sini kalian bisa pilih sebenarnya kalau yang di atas ini EDM ini digunakan khusus biasanya untuk governance ya, tapi nggak masalah, sekarang kita bisa nyoba juga selain untuk governance, yang di bawah ini sebenarnya semuanya adalah untuk manajemen, tapi kita anggap saja selama kita melakukan mapping kita akan menggunakan semua objektif yang ada di sini. Ya, jadi di sini ada APO di sini ada 14, yang sebelumnya ada 13 di COVID-5, sekarang ada 14 di COVID 2019. Lalu ada BAI, ya BAI ada 11, lalu ada DSS, ya DSS ini ada 6, dan terakhir ini ada MEA ini ada 4.
Nah, di MEA ini sebenarnya MEA ini biasanya dilakukan apabila di dalam perusahaan atau instansi itu sudah bergerak dengan baik ya, atau dia auditnya sudah berjalan dengan bagus, maka dia baru akan melakukan monitor, evaluate ya. Jadi itu yang akan dilakukan di MEA. Nah, Ibu sarankan nanti pada saat kalian sudah menemukan ya atau sudah menentukan apa yang menjadi objektifnya, kalian mengesampingkan dulu MEA. Ya, jadi disarankan menggunakan yang 4 domain yang ada di sini ya, ADM, APO, PAI maupun DSS. Ya, karena kita akan lihat kira-kira perusahaan tersebut atau instansi tersebut sudah berjalan sesuai fungsinya atau tidak. Oke. Nah, proses mapping itu sendiri yang kalian lakukan, jadi tentukan AG ya, jadi AG sudah kalian lakukan di tugas sebelumnya, jadi AG ini kita pilih yang sesuai dengan mapping sebelumnya. Nah, misalnya yang terpilih adalah AG 01, ya misalnya nih AG 01, ya jadi sini IT Compliance and Support for Business, compliance with external laws and regulation. Nah, jadi misalnya di sini yang terpilih adalah AG 01, maka kalian bisa memilih P yang sesuai. Ya, jadi P-nya di sini yang seperti kalian lihat ada di EDM 01 dan ada di MEA 03. Nah, jadi di sini ada 2 P, ya jadi P yang terpilih di situ ada EDM 01 dan MEA 03. Nah, di S-nya, nah kalau kalian lihat kalau di S-nya banyak ya. Di sini S-nya ada EDM 03, lalu ada APO 01, lalu ada APO 13, 14 ya, main security, terus habis itu ada manage data, terus habis itu di sini ada DSS 05, lalu ada MEA 01, ya untuk sekunder yang lain atau S-nya ada MEA 02. Nah, di situ dan satu lagi ada MEA 04. Jadi sekundernya ada banyak ya. Nah, kita cek tadi, setelah kalian menemukan ini semua, kalian cek di halaman 33 di buku Framework Introduction tadi, pilihlah yang paling sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau instansi. Nah, tapi yang harus ada, sama seperti kita melakukan mapping yang sebelumnya, yang harus ada itu EDM 01 ya sebagai P di sini, dan MEA 03 ini harus ada. Ya, sedangkan yang sekunder yang lain kalian boleh memilih sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Ya, jadi pilihlah yang ada di halaman 33, kalian baca dulu yang bagian ininya ya, domain-domainnya ini ya, sesuai dengan domainnya yang termasuk di dalamnya. Lalu setelah itu nanti kalian kan per baris ya mengerjakannya per baris. Setelah itu kalian bisa tentukan berdasarkan kalian hitung tuh objektif mana yang paling banyak muncul. Ya, jadi objektif mana yang paling banyak muncul itu harus dipilih ya. Jadi kalian akan listkan kira-kira kita akan memilih minimal 1 dan maksimal mungkin 2 objektif yang bisa kita pilih sebagai panduan kita untuk melakukan audit ya. Nah, ini gambaran mapping yang bisa kalian lakukan. Contoh misalnya nih visi ya. Visi misalnya BSC-nya adalah finansial, misalnya yang terpilih adalah EG03, lalu AG-nya adalah AG01, maka kalian tuliskan semua ya objektif yang ada. Ya, jadi objektifnya itu ada tadi EDM01, MEA03, APO13 dan APO14. Ini adalah sekunder yang terpilih ya atau S yang terpilih atau yang kalian pilih berdasarkan tujuan yang ada di halaman 33 itu ya. Nah, ini kalian boleh pilih kalau sekunder. Nah, yang misalnya selanjutnya ada misi pertama. Ya, misi pertama itu BSC-nya customer misalnya, lalu dia dimappingkan EG-nya 06, AG-nya AG04 misalnya, dan kalian pastikan di sini objektif yang terpilih ini harus ada P-nya ya. Ini contoh misalnya P-nya adalah yang ini ya. Kita bisa lihat AG04 P-nya ada 2 juga, APO06 di sini dan BAI 09 ya. Nah, jadi
Di sini kalian tuliskan 2P itu dan sisanya ini adalah yang sekunder. Yang sekunder atau yang S ini boleh kalian pilih. Boleh satu atau lebih dari satu. Oke, ini gambaran mapping yang bisa kalian gunakan. Jadi untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas di kelas. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.